Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para jamaah Masjid Al-Furqan rahimahumullah. Syukur alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita bersama-sama diberikan Allah kesempatan dan kelapangan untuk hadir di tempat yang mubarak ini, Masjid Al-Furqan, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan tausiah agama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkatan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah paling tidak dengan 3 cara. Yang pertama, kita bersyukur bil lisan, mengucapkan syukur dengan lisan, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita bersyukur dengan hati. Hati kita dengan ikhlas, dengan reda, dengan lapang menerima setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, apapun bentuknya, berapapun kadarnya, besar kecil, banyak atau sedikit, kita syukuri dengan cara melapangkan dada hati kita, ikhlas menerima nikmat yang Allah berikan. Dan yang ketiga, kita bersyukur dengan perbuatan. Asyukru bil arkan, yaitu dengan cara memanfaatkan nikmat yang Allah berikan itu sesuai dengan tujuan diciptakannya nikmat itu sendiri. Sesuai dengan diciptakannya nikmat itu sendiri. Allah berikan kepada kita umur panjang, kesehatan, kita gunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak amal-amal saleh. Allah berikan kepada kita mata, telinga, kita gunakan untuk melihat dan mendengarkan hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan manusia itu. Inilah mungkin 3 syukur yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan perbuatan. Hadirin rahimakumullah. Dalam kajian kali ini ingin melanjutkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab
Sahih Muslim. Juga terdapat dalam kitab Sunan Abi Daud, juga dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kalau bacakan hadisnya nanti untuk terjemahkan secara perlahan-lahan supaya kita bisa paham. Haddatsani Abi Umar bin Khattab qala bainama nahnu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bercerita Umar bin Khattab. Kata beliau, bainana nahnu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami dengan para sahabat bersama dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin, pada suatu hari, ijtala 'alaina rajulun, tiba-tiba datang di tengah-tengah kami rajulun, seorang laki-laki, syadidu biyadis siyab, berpakaian putih. Syadidu sawadis sya'ar, kemudian juga berambut hitam. La yura alaihi asar safar, dan tidak ada tanda-tanda bekas bepergian. Tiba-tiba datang aja ke dalam lingkungan kami ketika itu, kata Umar bin Khattab. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan juga tidak ada seorang pun dari kami siapa yang tahu yang datang itu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang itu duduk menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatai ila kafai, kemudian dia mendekatkan kedua lututnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi, kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Wa qala, lalu dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'ala Islam, coba sampaikan kepada aku apa itu Islam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul menjawab, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersyahadat, engkau menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, kemudian engkau mendirikan sembahyang. Wa tutiyaz zakat, engkau membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau puasa Ramadan. Wa tahujjal bait, engkau mengerjakan haji. Ini istata'ta ilahi sabila, kalau engkau punya kemampuan. Faqala sadaqta, kemudian orang tadi mengatakan, benar engkau wahai Muhammad. Qala fa'ajibna, kemudian para sahabat merasa heran dengan orang yang datang tadi itu. Yas'aluhu wa yusaddiqu, kenapa? Karena orang tadi bertanya tetapi juga membenarkan jawaban Nabi. Maka sahabat ajib, heran. Orang bertanya kepada Nabi, jawabannya benar, lalu orang tadi mengatakan sadaqta, benar atau wahai Muhammad. Maka sahabat yang lainnya bingung, ya heran. Kemudian orang tadi berkata, atau bertanya kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anil iman, sampaikan kepada aku tentang iman. Qala, Nabi berkata atau bersabda,
an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar, baik qadar yang baik ataupun qadar yang tidak baik. Qala sadaqta. Kemudian orang itu mengatakan benar. Kemudian bertanya lagi kepada Nabi kita, fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan, sampaikan kepada kami tentang ihsan. Ma huwa ihsan? Apa itu ihsan? Qala, Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau berbakti kepada Allah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa ilam takun tarah fa innahu yara. Andaikan engkau tidak melihat Allah, Allah pasti melihat engkau. Faqala, lalu dia berkata kepada Nabi kita, fa akhbirni anis-sa'ah. Bertanya lagi, apa itu? Apa itu kiamat? Qala, lalu Nabi kita mengatakan, mal mas'ul 'alaiha bi'a'lama min as-sa'il. Kata Nabi kita, orang yang bertanya tentang kiamat lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, ini potongan hadis yang menjelaskan kepada kita minimal ada 3 pokok ajaran agama yang mesti kita pahami, yang saling punya keterkaitan satu sama lain, yang menjadi ajaran universal agama kita. Yang pertama adalah tentang iman, yang kedua tentang Islam, dan yang ketiga tentang ihsan. Nah, di dalam kajian-kajian agama, terutama dalam pendidikan Islam, itu dikembangkan lagi dengan istilah yang lain. Misalnya istilah aqidah, kemudian syariah, dan akhlak. Aqidah berisi tentang keyakinan kepada Allah dan sebagainya. Kemudian syariah berisi tentang ibadah, tentang muamalah, tentang munakahat, tentang jinayat, hudud, pidana Islam, tentang siasat, politik Islam, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga tentang akhlak, yang juga di dalamnya mengandung makna tasawuf, sehingga orang sering mengatakan akhlak tasawuf. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sampaikan secara detail, secara mendalam, ada cukup waktunya. Mungkin beberapa bagian atau sedikit-sedikit kita sampaikan, nanti selebihnya kita masing-masing perdalam. Jadi sebenarnya ini sudah diajarkan sejak anak-anak kita di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Hanya saja mungkin pemahaman yang mendalam, yang punya keterkaitan satu sama lain, belum maksimal diberikan kepada masyarakat kita. Sehingga beragama kita, beragama yang asal-asalan, beragama yang tidak menampakkan kehidupan orang yang sesungguhnya beragama. Terjadi pemisahan antara dunia dan akhirat, antara individu dan sosial, dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau kita pahami ketiga prinsip ini, maka kita akan menemukan Islam yang sesungguhnya, Islam yang sempurna. Jadi tiga-tiganya merupakan segitiga yang saling terhubung.
Masing-masing sisi punya keterkaitan dengan sisi yang lain sehingga membentuk segitiga yang saling berhubungan. Nah, inilah kelengkapan Islam sebagai sebuah ajaran sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita baca surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Hari ini kata Allah, kusempurnakan Islam agama. Wa raditu lakum, dan aku reda Islam jadi agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kusempurnakan agamamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, juga aku sempurnakan nikmatku atas kamu. Wa raditu lakum al-Islam madinah, dan aku ridha Islam itu menjadi agama. Sekali rahimahumullah, mari kita lihat secara sekilas satu persatu. Yang pertama, hadis tadi berbicara tentang iman. Ya. Iman ini perkara yang sangat abstrak, ya, yang sangat serius, dan juga sangat fundamental dalam kehidupan kita. Apalagi kita dituntut beriman kepada yang tidak nampak. Nah, sementara orang-orang Arab pada masa Nabi itu ya, sudah terbiasa dengan menyembah berhala, patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Sehingga Rasul memerlukan waktu kira-kira 13 tahun untuk bisa memalingkan praktek menyembah berhala kepada menyembah Allah yang tidak nampak, yang tidak terlihat. 13 tahun lamanya Nabi memalingkan masyarakat musyrikin pada masa itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, beragama tauhid. Beragama tauhid hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada masa itu Nabi ditantang dengan kondisi masyarakat yang gemar untuk menyembah patung. Kalian rahimahumullah. Nah, kalau kita perhatikan masyarakat hari ini mungkin berbeda tantangan kita. Kalau dulu patung-patung yang nampak terlihat, sekarang banyak patung-patung yang tidak nampak terlihat. Orang sudah terjebak dengan kehidupan konsumerisme, kehidupan hedonisme, gaya hidup yang menjadikan materi sebagai indikator kebahagiaan. Ya. Hidup hanya berfoya-foya, sangat pragmatis, tidak memandang masa depan, apalagi sampai kepada akhirat. Apalagi dengan kecanggihan pengetahuan teknologi hari ini, manusia punya kemampuan yang sangat luar biasa. Kalau tidak dibarengi dengan akal sehat, kehidupan berfoya-foya, materialis, hedonis, dan lain sebagainya itu, maka akan dikendalikan oleh hawa nafsu. Ya. Jadi kalau iman itu mendorong orang menjadi motor penggerak, menciptakan kebaikan-kebaikan yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hawa nafsu melahirkan keburukan-keburukan, mafsadah, kerusakan di mana. Bahkan kalau kita baca surah Al-Jasiyah ayat 23, Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu,
Maka kata Allah, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ternyata ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Wa adallahu Allahu ala ilmin, kemudian Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya. Jadi orang yang menyembah hawa nafsu tadi itu Allah biarkan sesat dengan sepengetahuan Allah. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, kemudian Allah kunci pendengarannya dan penglihatannya. Allah kunci pendengarannya dan mata hatinya. Wa ja'ala ala basarihi gisyawan, lalu Allah ciptakan pada pandangannya gisyawa, itu tutup sehingga buta, tidak terkendali. Inilah yang menciptakan banyak kerusakan, banyak kemudaratan, dan lain sebagainya. Karena manusia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Hadirin rahimakumullah. Karena itulah para ulama mencoba untuk memahamkan kepada kita tentang iman yang abstrak. Kalau Nabi merincikan iman sehingga melahirkan yang kita sebut dengan rukun iman, ulama mencoba memberikan pengertian definisi yang lebih konkret bahwa iman. Maka mereka bersepakat iman itu adalah qaulun bil lisan. Pertama-tama adalah ucapan, pernyataan dengan lisan. Itu iman. Inilah yang membuktikan seseorang itu pada akhirnya berislam ataupun tidak. Diawali dengan kalimat iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dinyatakan, diucapkan dengan lisan. Yang kedua, mereka mengatakan tasdiqun bil qalb. Dibenarkan dengan hati, penuh dengan kesadaran. Apa yang dikatakan itu adalah benar. Dan yang ketiga adalah wa amalan bil arkan. Diamalkan, dilaksanakan dengan bukti nyata. Ada bukti nyata. Kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 8, Allah menyebutkan wa minan nasi may yaqulu amanna wa ma hum bimu'minin. Sebagian manusia ada yang mengatakan amanna, kami telah beriman. Wa ma hum bimu'minin, sesungguhnya mereka tidak beriman. Ini adalah kasus orang-orang munafik di zaman Nabi. Mereka mengatakan kami beriman. Artinya lisannya sudah menyatakan beriman, tetapi hatinya menolak, apalagi mempraktikkan. Nah, jadi iman itu perlu pembenaran dengan hati, juga perlu pembuktian dengan amal perbuatan. Kita baca lagi misalnya, Bapak sekalian, di dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Itu ada firman Allah, qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Jadi orang-orang Badui berkata, kami telah beriman. Aman. Kemudian apa kata wahai Muhammad? Qulu aslam. Katakan kepada mereka. Qulu aslam. Kami telah tunduk. Jadi baru tunduk. Baru tunduk. Ya. Jadi ceritanya ini mereka baru mengucapkan syahadah. Belum sampai kepada pembenaran yang sesungguhnya
di dalam hati mereka, apalagi sampai kepada mengerjakan yang lain sebagai bukti daripada iman. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Jadi kata Allah, karena iman itu belum masuk ke dalam hati. Nah, jadi sekalipun kita sudah mengucapkan syahadat, mengucapkan kalimat tauhid, syahadat Rasul, tapi kalau belum masuk ke dalam hati kita yang paling dalam, ya, belum kita amalkan dalam tingkah laku dalam perbuatan, itu belum sampai kepada iman yang benar. Nah, ini memang memerlukan perenungan yang luar biasa, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Hadirin rahimakumullah. Jadi iman itu memerlukan pembenaran hati dan juga memerlukan bukti nyata. Tasdiqum bil qalbi wa amalun bil arkan. Sehingga Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi terbukti atau dibuktikan dengan akhlak yang mulia. Ya. Dan bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang penzina ketika dia akan berzina, dia dalam keadaan mukmin. Nah, jadi orang yang berzina itu sesungguhnya telah hilang iman. Telah hilang iman. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah meminum khamar seseorang ketika dia akan meminum masih ada iman. Wala yusriku sarik hina yusriku mu'min. Dan juga tidak akan mencuri seorang pencuri ketika dia akan mencuri ada iman. Artinya apa? Iman itu menjadi kontrol kita. Menjadi kontrol kita juga sekaligus pendorong untuk melakukan hal-hal yang baik, mengontrol kita dari hal-hal yang tidak baik. Nah, sekalian, lagi-lagi iman ini betul-betul mesti dibuktikan. Ya, mesti dibuktikan. Dan rahimakumullah. Yang kedua adalah Nabi ditanya tentang Islam. Islam itu apa? Ya. Islam itu apa? Ya. Di dalam kitab-kitab Sa'adah disebutkan al-Islam itu adalah al-khudu' wal inqiyad, yaitu patuh, tunduk dan taat. Kepada apa? Kepada yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepatuhan dan ketundukan serta ketaatan itu disebut dengan Islam. Kalau Nabi menjabarkan menjadi 5 yang kita kenal dengan istilah rukun Islam. Islam ini adalah
implementasi daripada iman. Tadi kita katakan iman itu perlu pembuktian. Salah satu buktinya adalah kita patuh, tunduk dan taat kepada perintah Allah dan perintah Rasul. Apakah itu berbentuk perbuatan yang sifatnya melarang atau yang menyuruh, apakah berbentuk ibadah, apakah berbentuk muamalah, itu adalah bukti kita telah mengimplementasikan iman yang kita nyatakan dengan lisan dan kita benarkan dengan hati. Nah, karena itu maka kita sering baca dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang bergandengan. Ya, antara iman dengan amal saleh misalnya. Banyak yang bergandengan. Atau orang dihitab dengan kalimat iman, kemudian muncul perintah untuk mengerjakan sesuatu kewajiban. Misalnya kalau kita baca Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa. Jadi beriman dulu, kemudian ada tindak lanjutnya, puasa. Bentuk daripada implementasi keimanan itu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Itu perintah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini larangan. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan engkau makan hartamu dengan cara yang batil. Nah, artinya iman itu bersanding dengan tindakan. Atau kita juga baca dalam Al-Quran, misalnya wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Demi masa manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal. Jadi iman disandingkan dengan amal soleh. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhilukum jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh sanudkhilukum jannatin, akan kami masukkan ke dalam surga. Itu contohnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka jannatun, surga yang sangat nikmat. Ada juga ayat yang disandingkan dengan ungkapan ittaqau. Misalnya kalau kita baca Al-Quran, walau anna al-qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andai kata penduduk suatu kaum beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i, akan kami bukakan pintu barakah dari langit dan dari bumi. Nah, jadi lagi-lagi iman dan amal saleh, iman dan takwa disandingkan. Iman
tidak berdiri sendiri. Perlu ada pembuktian. Dan semua ibadah yang kita lakukan, apakah yang bersifat mahdah ataupun yang bersifat ghairu mahdah, hablum minan nas, itu semua adalah bukti yang kita lakukan karena kita mengatakan aman, kami telah beriman. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang kedua adalah Islam sebagai lanjutan daripada pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang tadi bertanya kepada Rasulullah, akhbirni 'anil ihsan. Coba terangkan kepadaku tentang ihsan. Ma huwa ihsan? Apa itu ihsan? Nabi mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Andaikan engkau tidak melihat Allah, Allah pasti melihat engkau. Jadi ihsannya adalah cara atau pendekatan kita kepada Allah dalam hal melakukan amal ibadah, supaya kita mendapatkan sebaik-baik ibadah, supaya kita mendapatkan sebaik-baik amal. Maka caranya adalah ihsan, berbuat baik ataupun memaksimalkan perbuatan baik sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas. Maka di dalam ihsan ada dua cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama yang kita kenal dengan istilah muraqabah. Muraqabah. Allah punya nama Ar-Raqib. Ar-Raqib itu mengintai. Mengintai. Ar-Raqib. Allah itu mengintai. Dulu ada istilah waskat, pengawasan melekat. Jadi kita mengintai diri kita. Itu namanya pengawasan melekat. Kemudian dipelesetkan menjadi waskat, pengawasan malaikat. Malaikat mengintai kita. Kiraman katibin batubuan bersama kita. Ini Allah yang menjadi rakib pengintai kita. Maka cara kita adalah melakukan muraqabah. Kita merasa diintai oleh Allah dengan penuh kesadaran. Nah, kalau sekalian kalau kita bekerja di kantor, kalau kita diintai oleh pengawas, oleh atasan, kadang ada CCTV-nya, kita akan memberikan yang terbaik. Ya, memberikan yang terbaik. Maka muraqabah ini selalu kita latih. Ya, kita hadirkan diri kita bahwa Allah sedang mengintai kita. Coba kita lihat kucing hendak memakan uang di atas meja, tapi kita intai, kita mengintai, ya. Maka kucing itu berhati-hati. Demikian juga kita ketika kita salah, kita muraqabah. Tuhan sedang memantau kita. Ketika kita bekerja, Tuhan sedang memantau kita.
Apapun yang kita lakukan yang punya nilai kebajikan, maka kita lakukan bahwa Tuhan sedang memantau. Yang kedua, kita lakukan yang namanya musyahadah. Jadi kita ini merasakan kehadiran Tuhan dengan cara seakan-akan kita melihat Tuhan. Kita seakan-akan melihat Tuhan. Sekalipun Allah misalnya tidak mengintai kita, tapi kita merasakan Allah ada di hadapan kita. Kita sedang melihat Allah. Maka ketika itulah kita dapat melakukan ibadah dan amal yang terbaik. Karena kita sedang melihat Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang mengatur kehidupan kita. Maka sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Islam ini adalah orang-orang yang berkinerja beriman. Orang-orang yang produktif. Karena dia akan selalu memberikan yang terbaik. Dan Nabi dalam banyak kesempatan menggunakan kata-kata superlatif yang paling. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Di sini kita bacakan dari hadisnya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluq. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang baik akhlak. Dan ini adalah pengejawantahan implementasi daripada konsep ihsan. Dan ihsan ini selalu kita praktikkan baik dalam konsep beriman kepada Allah ataupun konsep berislam, beramal ibadah, beramal sosial. Hadirin rahimakumullah. Ini sekali lagi hadisnya singkat, mengandung 3 makna yang sangat luar biasa, yang merupakan ajaran pokok agama kita, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga-tiganya tidak parsial, tidak terpisah, tapi saling terkait satu sama lain. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dengan baik ketiga konsep ini, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang beriman, mukminuna haqqan, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Beriman tidak hanya dengan ucapan lisan, tetapi juga membenarkan dengan hati, mengamalkan dengan amal perbuatan dengan cara yang sebaik-baiknya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum